Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azzanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di hari Jumat, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 27 November 2020. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan atau pertemuan kelima ini. Kita akan membahas berkaitan tentang rukun iman yang 6. Diawali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadfillah zanallahu wa iyyakum. Kita menggunakan kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, panduan pelajaran ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah, kemudian dimurojaah oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumullahu jami'an. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita akan membahas apa yang telah ditulis para ulama di sini berkaitan tentang arkanul iman, rukun iman. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalimat iman sering sekali kita mendengar, bahkan kita sendiri terkadang mengatakan saya beriman. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, iman itu harus berupa ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, kemudian dibenarkan atau ditampakkan oleh amalan, perbuatan. Kemudian iman itu harus diyakini bahwasanya dia bisa naik dan turun. Nah, adapun yang kita akan bahas saat ini adalah pondasi rukun iman. Rukun iman yang 6. Yang kita semuanya, dan alhamdulillah kaum muslimin semuanya sudah mengetahui bahwasanya merupakan kewajiban seorang itu harus mengetahui adanya rukun iman dan mengamalkannya. Nah, di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengatakan akidah Islamiyah, akidah yang benar, akidah Rasulullah, akidah para sahabat, mereka semuanya terbangun di atas 6 pondasi yang disebut dengan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian beriman yang terakhir dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan rukun iman yang 6. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an datang secara jalan mutawatir, diriwayatkan banyak orang, sehingga mau tidak mau kita harus mengimani Al-Quran. Dan di antara kandungan Al-Quran adanya pembahasan rukun iman yang 6, sehingga mau nggak mau kita harus benar-benar meyakini dan mengamalkan rukun iman yang 6 ini. Nah, sesuai dengan keyakinan para sahabat dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, bukanlah yang dimaksud kebaikan kalian itu memalingkan wajah kalian ke arah barat, ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan adalah orang yang beriman terhadap Allah, kemudian beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada para malaikat, kemudian beriman kepada kitab Allah, kemudian beriman kepada utusan Allah, para nabi, kemudian beriman dengan
Taib itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan segalanya itu dengan apa? Qadar, dengan takdir, dengan ketentuan. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam permasalahan rukun iman ada 6. Ya, beriman kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, kemudian para nabi, dan terakhir beriman terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu ayyakum. Ketika seorang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada takdir, ya, maka dia harus berusaha meyakini dalam hatinya. Jadi tidak cukup hanya sekedar ucapan belaka, harus diyakini dalam hati dan juga diamalkan. Karena beberapa rukun iman ini semuanya ada konsekuensinya. Jadi ada hal-hal yang harus terlaksana, terwujudkan ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para nabi, saya beriman kepada kitab suci Allah, saya beriman kepada para malaikat Allah, saya beriman kepada hari kiamat, dan saya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus direalisasikan, dikembalikan kepada pengertian rukun, dikembalikan pada pengertian iman. Bahwa saya iman itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi harus dalam hati, kemudian diamalkan konsekuensinya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di hadis pun Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya rukun iman itu ada 6 atau dibangun di atas 6 pondasi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, yang kala itu beliau berubah menjadi manusia biasa. Ya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni 'anil iman." Beritahu kepadaku sebuah keimanan wahai Nabi. Ya, kemudian wahai Muhammad, beritahu kepadaku kan rukun iman. Tentang iman, apa itu iman? Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, hendaklah engkau itu mengimani terhadap Allah, mengimani kepada para malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah, mengimani hari akhir, dan engkau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para sahabat mereka sudah paham apa arti yang dimaksud dengan keimanan, sehingga mereka tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Nah, adapun kaum muslim saat ini kebanyakan mereka belum mengetahui hakikat iman benar. Akhirnya para ulama pun membahas dalam buku-buku akidah, menjabarkan konsekuensi dari iman kepada Allah, konsekuensi iman kepada para malaikat, konsekuensi iman kepada kitab-kitab Allah, konsekuensi iman kepada para rasul dan hari kiamat, dan terakhir kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengatakan wa hadhihi al-usul qad ittafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i' wa nazalat biha al-kutub wa la yasihhu imanul mar'i illa bi'tiqadiha jami'an wal 'amal bimuqtadaha. Nah, rukun iman yang 6 inilah yang disepakati oleh semua rasul dan semua syariat. Lah kita ketahui bersama bahwasanya Allah mengutus kepada setiap umat berupa seorang rasul dan nabi. Nah, dan akidah atau keimanan para rasul dan para nabi itu semuanya sama, dilandasi dari rukun iman yang 6 ini. Kita bisa ketahui dengan mentadabburi Al-Qur'an. Ketika kita mentadabburi Al-Qur'an, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya, mereka semuanya keimanannya sama seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, dan juga syariatnya sama, semuanya sama. Nah, rukun iman atau akidah semua para nabi itu sama, mengimani Allah, mengimani para malaikat, mengimani
nabi, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari kiamat, dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, wa nazalat bihal kutub. Nah, dan di kitab-kitab suci pun sudah dibahas. Jadi rukun iman yang 6 ini sudah dibahas oleh semua kitab suci yang Allah turunkan. Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Jadi semuanya ada di kitab-kitab suci umat-umat terdahulu. Kalaupun ada zaman sekarang yang mengatakan tidak ada rukun iman, yang mungkin sudah dirubah. Nah, karena nanti akan datang penjelasan, kita harus meyakini bahwasanya kitab suci yang ada saat ini selain Al-Qur'anul Karim semuanya sudah dirubah oleh tangan manusia. Nah, kemudian kata mereka tidak akan benar keimanan seorang kecuali meyakini semuanya. Rukun iman harus diyakini semuanya. Tidak boleh seorang meyakini satu rukun iman kemudian meninggalkan rukun iman yang 5 lainnya. Tidak boleh. Ya, ketika sudah mengatakan bahwasanya Allah itu ada, maka harus mengimani rukun iman yang lainnya. Atau sebaliknya, kalau hanya meyakini bahwasanya empat rukun iman, kemudian dia tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, maka ini jelas terdapat kesalahan, sehingga harus mau nggak mau diberikan harus adanya keyakinan mengimani seluruh rukun iman yang 6 ini. Tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didatangkan satu dan ditinggalkan yang lainnya. Nah, kemudian juga kata para ulama di sini, tidak boleh atau tidak akan benar iman seorang kecuali dengan mengamalkan konsekuensinya. Jadi tidak hanya keyakinan dalam hati, tetapi harus direalisasikan dalam amalan setiap hari. Barulah itu disebut dengan apa? Seorang beriman dengan sempurna. Nah, ya seperti kemarin yang kita jelaskan bahwasanya seorang Badui mereka mendatangi Rasulullah SAW mengatakan, kami telah masuk Islam wahai Nabi. Kami telah masuk Islam wahai Nabi. Kemudian Allah memberikan Nabi Muhammad SAW arahan, katakan kepada orang Badui tadi, wahai Nabi, dia belum beriman, ya, tapi dia baru masuk Islam. Nah, karena beriman itu memiliki konsekuensi yang luar biasa. Harus meyakini, yang pertama mengucapkan rukun iman yang 6 dalam lisannya, dengan lisannya. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati rukun iman tersebut. Kemudian yang terakhir, mengamalkannya. Mengamalkan konsekuensi dari rukun iman yang 6. Karena nanti akan kita bahas hal-hal yang berkaitan tentang rukun iman yang 6. Nah, kemudian kata ulama di sini, wa man jahada wahidan minha kharaja minal imani ilal kufri. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia telah keluar dari keimanan menuju kekufuran. Atau istilah kita dengan murtad, keluar. Ya, barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, jika dia sebelum masuk Islam kemudian mengingkari salah satu, maka dia disebut murtad. Tapi kalau misalkan dari kecilnya dia tidak beriman kepada rukun iman yang 6 kemudian mengingkari, maka dia telah kufur. Nah, sudah jelas pembahasannya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini tidak berkata kecuali dengan ilmu. Yang mereka menyebutkan dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang mengkufuri Allah, tidak mau beriman kepada Allah, kemudian tidak mau beriman kepada para malaikat, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak mau beriman kepada rasul-rasul Allah, dan tidak mau beriman kepada hari kiamat, ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang tidak mempercayai Allah dan rukun iman yang lainnya, dia disebut kafir. Menunjukkan barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka dia telah keluar dari agama Islam.
dan dia disebut kafir. Nah, kemudian dalil yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billah." Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur kepada Allah, maksudnya tidak mengimani kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya, ya. Tidak hanya semua rasul. Ketika seorang mengingkari, mendustakan satu rasul saja, misalkan tidak mau mengikuti, tidak mau meyakini adanya Rasul Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia telah mendustakan seluruh para rasul. Lihatlah ketika Allah SWT berfirman, "Kazzabat qaum Nuhinil mursalin." Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Lihatlah, padahal kaumnya Nabi Nuh hanya bertemu dengan satu rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam saja. Tetapi Allah mengisyaratkan, barang siapa yang mengingkari satu rasul, maka semuanya sejatinya dia mengingkari seluruhnya. Nah, jadi hati-hati, harus mengimani. Nah, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah SAW sudah diutus, tidak ada setiap Nabi atau Rasul maka dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, jika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka saya akan perintahkan Nabi Musa untuk mengikuti syariatku. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang selamat. Agama Islam adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum. Ba'da alladhi ja'aka minal ilm, ma laka minallahi wala nasir." Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya agama selain Islam merupakan agama yang berdasarkan hawa nafsu. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang Maha hidup, Allah tidak akan mati. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Allah mengatakan semua agama selain Islam mereka semua adalah berdasarkan hawa nafsu belaka. Sehingga kebenaran agama hanya di agama Islam. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah melanjutkan dalam surah An-Nisa ayat 150 ayat 151, "Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih." Dan mereka orang-orang kafir beriman yang tidak mau mengimani Allah dan para rasul, mereka berharap memecahkan, tidak mau mengimani antara Allah dan Rasulullah dan para rasul-rasul yang lainnya. Bahkan mereka mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami mengimani sebagian dan kami mengkufuri sebagian. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ini mengharapkan dengan cara seperti itu, mengharapkan jalan kebenaran. Lihatlah, mereka salah. Terakhir Allah mengatakan ulaika humul kafirun haqqan. Mereka lah adalah orang-orang yang sebenar-benarnya dalam kekufuran. Mereka benar-benar orang kafir. Ya. Mereka orang-orang kafir. Nah, Allah di sini menggunakan kalimat dhamirul fasl yang menunjukkan mereka itu benar-benar kufur. Maka barang siapa yang datang setelah mereka yang bersifat seperti orang-orang tadi, mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian, mengambil salah satu rukun iman dan tidak meninggalkan rukun iman yang lainnya, hanya mengimani adanya Allah tapi tidak mau mengimani adanya Al-Quran, kebenaran Al-Quran Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Allah yang mengatakan seperti ini, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan Allah SWT telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menetapkan kita, menetapkan keistiqomahan kepada kita, nikmat yang begitu agung, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nikmat diberikannya rukun iman,
nikmat ditetapkannya, dijadikannya seorang muslim, maka harus meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang manusia ketika pagi hari mengimani Allah, ketika sore hari, ketika malam harinya dia berubah 100%, justru merangi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak hati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan memohon keistiqomahan agar ditetapkan di atas ajaran Islam dan keimanan sesuai dengan keimanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disebutkan oleh para khatib setiap Jumatnya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Maka berdoalah kepada Zat yang membolak-balikan hati agar selalu ditetapkan keistiqomahan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.